Kali ini aku mau bahas tentang perspektif, karena perspektif penting khususnya dalam membuat background. Perspektif ini ada beberapa jenis, ada yang 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang, bahkan sampai banyak titik hilangnya. Tapi yang akan aku jelasin di tutorial perspektif ini cuma yang 1 dan 2 titik hilang saja, karena keduanya ini sering dipakai dalam membuat ilustrasi. Sebelum masuk ke titik hilangnya, kita belajar dulu prinsip dari perspektif secara general. Perspektif bicara tentang sudut pandang. Satu benda akan terlihat berbeda kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya satu balok ini berada dalam 1 titik hilang. Tapi kalau kita geser sudut pandangnya, otomatis titik hilangnya ini berubah menjadi 2. Prinsip yang kedua, semakin jauh objek dari jarak pandang, objek tersebut akan semakin mengecil sampai tidak terlihat menuju garis horizon. Dan semakin dekat satu objek dengan jarak pandang, akan semakin terlihat besar. Benda yang ukurannya kecil kalau dilihat dari jarak dekat bakal terlihat besar. Benda yang besar dilihat dari jarak jauh akan terlihat kecil. Garis tempat di mana benda tersebut menghilang itu disebutnya garis horizon. Atau bahasa puitisnya ini tempat pertemuan bumi dengan langit. Garis horizon ini penempatannya bisa beda-beda. Penempatan garis ini dipengaruhi sudut pandang kita terhadap garis horizonnya. Secara general ini dibaginya itu jadi 3, yaitu mata normal, burung, dan juga katak. Disebut seperti itu karena perlambangan bagaimana mereka melihat objek. Mata normal ini garis horizonnya ada di tengah. Kalau burung biasanya mereka akan melihat dari atas, jadi garis horizonnya ada di atas. Dan kalau katak itu karena mereka sangat pendek, jadi melihat dari bawah dan garis horizonnya pun ada di bawah. Kita lihat perbedaan satu objek dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau dari tampak normal atau garis horizonnya di tengah, si bagian atas dan bawahnya ini nggak kelihatan. Sementara kalau dari sudut pandangnya burung, bagian atasnya ini akan terlihat. Dan kalau misalnya dilihat dari sudut pandang katak, bagian bawahnya akan terlihat sementara atasnya nggak terlihat. Dan penempatan sudut pandang ini bisa diaplikasikan ke 1 atau 2 titik hilang. Jadi secara general prinsip perspektifnya seperti itu. Dan untuk video kali ini kita akan bahas dulu yang 1 titik hilang, dan di video selanjutnya akan bahas yang 2 titik hilang. Jadi perspektif 1 titik hilang ini, objeknya akan semakin menghilang mengarah kepada 1 titik aja. Dan 1 titik hilang ini terjadi kalau kita melihat objek secara tegak lurus. Tegak lurus ini maksudnya bagian mukanya tepat berhadapan sama kita. Lalu titiknya ini apa? Titiknya ini dimana fokus mata kita sejajar dengan apa yang kita lihat. Misalnya kalau kita berdiri di tengah dan memandang lurus, titik hilangnya ini ada di tengah. Dan kalau kita geser ke kanan atau ke kiri, fokusnya juga bakal bergeser. Sebagai contoh, ini aku bikin objek sederhana dengan titik hilangnya ada di tengah. Pertama, bikin garis horizonnya dulu dan taruh titik hilangnya. Lalu bikin beberapa kotak dan bersegi panjang di depannya. Nantinya ini bakal jadi balok atau kubus. Buat bikin bentuk 3 dimensi ini, bagian ujung-ujungnya ditarik ke arah 1 titik. 1 titik hilang yang tadi udah kita buat. Lalu buat garis sejajar sama depannya. Jarak garis yang sejajar ini nentuin ketebalan dari objeknya tersebut. Semakin jauh garisnya dari objek yang di depan, itu tandanya objeknya semakin tebal. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya semakin dekat, maka objeknya akan terlihat semakin tipis. Ulangi cara yang sama untuk bikin objek yang lain.
tinggal hapus garis bantunya yang mengarah ke arah titik ini. Dan hasilnya jadinya seperti ini. Sekarang aku akan bikin bentuk yang lebih kompleks, yaitu bentuk gedung-gedung. Di sini aku bikin garis horizontal, tapi bukan garis horizon titik hilangnya. Titik hilangnya tetap ada di daerah tengah, tapi lebih ke kanan, dan aku nggak gambar garis horizonnya. Nah, aku bikin garis diagonal ini sebagai garis bantu. Karena objek yang digambar lebih banyak dan akan bertumpuk-tumpuk, jadinya aku gambar garis diagonal ini dulu. Sekarang aku akan ngebentuk gedung-gedung dari yang sebelah kanan dulu, dimulai dari yang paling depan dan sampai ke belakang. Untuk gedung kedua dibuat objek yang mengarah ke depan, lalu tarik garis dari ujung yang atasnya, dan ini akan membentuk gedung. Buat bikin jendela, bikin garis vertikal, lalu tarik garis dari titik hilang sampai ke depan yang menyentuh ujung dari garis vertikalnya, dan itu yang akan menjadi garis horizontal jendela. Tambahkan detail-detail garis yang membentuk gedung. Di sini aku tambahin tiang listrik, tapi karena tiang listrik ini pipih dan bawahnya lingkaran, jadi tidak terlalu mempengaruhi ke perspektif. Yang kanan udah selesai, sekarang kita akan masuk ke yang kiri dengan cara yang sama menggambarnya. Garis horizon tempat titik menghilang itu nggak perlu selalu ada, karena bisa aja mereka terhalang oleh objek. Seperti di gambar ini, garis horizonnya itu terhalang oleh gedung-gedung yang di belakang yang menghadap ke arah depan. Tambahkan detail shading supaya terlihat lebih berdimensi. Untuk teknik pewarnaannya bisa ikutin dari tutorial-tutorial sebelumnya. Dan ini adalah hasilnya.
Segitu aja tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap berkarya.